Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan usaha mikro omah telo produk keripik gedok. Kelompok kami ada 3. Yang pertama Dwi Ayu Lestari, yang kedua saya sendiri Octavian Adi Chandra, yang ketiga Siska Yuliana Sari. Ide usaha. Singkong merupakan makanan tradisional Indonesia yang memiliki gizi yang karbohidrat yang tinggi bagi tubuh kita. Singkong sering dikonsumsi oleh sebagian masyarakat sebagai makanan pendamping atau cemilan sehari-hari yang pengolahannya dengan cara digoreng atau dikukus menjadi sebagian besar masyarakat kurang bisa membuat suatu sajian dari makanan yang berbahan dasar singkong. Oleh karena itu, kami mencoba membentuk suatu usaha sebagai suatu alternatif lain agar masyarakat dapat mengkonsumsi singkong tanpa harus susah untuk membuatnya. Produk yang ditawarkan dari usaha kami adalah keripik gedok. Dari namanya yang unik, nampaknya hadirnya keripik gedok memiliki kesan yang cukup unik di antara masyarakat luas. Lantaran biasanya singkong hanya dibuat menjadi keripik singkong, namun kini telah hadir keripik gedok dengan rasa yang gurih, lezat, dan nikmat. Inilah produk perencanaan logo usaha. Ini sebagai kemasannya ya yang tadi. Untuk visi dan misi. Visi menjadikan usaha olahan makanan ini dikenal masyarakat, lebih disukai di kalangan dan memberi pendekatan pada masyarakat bahwa singkong adalah makanan yang bergizi, mengandung protein, sehat, dan tentunya bias diolah dengan banyak menu. Serta usaha ini dapat bermanfaat bagi lingkungan untuk memotivator banyak orang untuk bias menjadi seorang pengusaha, terutama kaum remaja dan anak-anak muda. Untuk misinya menciptakan dan memberikan kesan singkong bukan hanya makanan ringan yang olahannya monoton seperti singkong goreng, singkong kukus, atau lainnya. Mengadaptasi resep tradisional daerah tentang makanan singkong dan membuat cemilan saya akan diterima di pasaran. Membawa makanan olahan singkong ini dapat dikenal sebagai makanan cemilan khas Indonesia. Berikut analisis finansialnya. Pemasaran keripik gedok dimulai dengan pembuatan produk sendiri. Proses selanjutnya ialah melakukan perhitungan dan sortase untuk melihat kondisi barang apakah kekurangan atau tidak. Setelah melakukan perhitungan, produk mulai dipasarkan dengan membagi rata ke semua level kepedasan. Untuk biaya transportasinya itu ada produksi sebanyak 120 piece dengan harga 316.000, untuk ongkos pemasarannya itu 86.000 sehingga hasil totalnya itu 402.000. Untuk biaya per produk yang dijual itu 5.500, total pengeluaran dari produksi 400.000, pendapatannya 660.000 serta keuntungan yang didapat itu 258.000. Untuk BEP produksi 24,36 sehingga sehari usaha Omah Getok akan menjual sebanyak 24 piece. Untuk spesial produk dan performa industrinya,
spesial produk dari produksi Omah Getuk adalah produk yang kita pasarkan tersedia berbagai rasa hingga konsumen dapat memilih sesuai dengan selera mereka. Keripik getuk yang kita pasarkan bisa dinikmati oleh semua kalangan karena mengandung karbohidrat dan tanpa menggunakan pengawet yang dapat membahayakan kesehatan. Performa industri, keuntungan usaha Omah Telo hanya berasal dari penjualan produksi. Dengan menekan biaya produksi seperti biaya bahan baku, biaya sewa atau listrik, dan biaya tenaga kerja, maka usaha Omah Telo dapat mendapatkan keuntungan yang maksimal. Pasar konsumen dan strategi pengembangan. Pasar konsumen, produksi Omah Telo dalam usahanya dikatakan cukup berkembang. Hal tersebut ditandai dengan kemampuan dalam mempertahankan bisnis usahanya. Hingga saat ini yang bisa dikatakan usaha ini baru sebentar. Untuk strategi pengembangan usahanya, produksi Omah Telo dalam usahanya dikatakan cukup berkembang. Hal tersebut ditandai dengan kemampuannya dalam mempertahankan bisnis usahanya hingga saat ini yang bisa dikatakan usaha tersebut baru sebentar. Usaha rumahan yang termasuk dalam usaha mikro kecil ini dapat berkembang hingga saat ini tentunya dipengaruhi bagaimana dari strategi dalam mempertahankan Omah Telo agar mampu dapat bersaing di tengah perkembangan zaman dan budaya. Selanjutnya, Siska. Analisis SWOT, kekuatan atau strength. Yang pertama, lokasi yang strategis berada pada jalan raya sehingga memudahkan untuk pemasaran depan lokasi. Kedua, harga yang dapat bersaing dengan produk sejenis, namun Omah Telo mampu memberikan harga yang lebih murah, tentunya dengan kualitas yang bagus. Ketiga, sumber daya manusia yang ramah, maka dapat menjadikan pekerjaan terasa ringan. Yang keempat, kualitas yang dihasilkan tentunya menjadi kekuatan dalam strategi usaha Omah Telo. Yang kelima, dalam proses pemasaran, kita menerapkan fleksibilitas layanan dengan bertanggung jawab jika terjadi kesalahan terhadap layanan maupun produk yang diperjualkan. Untuk kelemahannya, yang pertama, modal yang besar dalam pendirian usaha. Yang kedua, manajemen pekerjaan kurang optimal. Yang ketiga, perawatan alat produksi. Dan yang terakhir adalah transportasi. Kemudian ada kesempatan. Yang pertama, luasnya pangsa pasar, kompetitor, memperluas tempat kerja, munculnya inovasi baru, dan yang terakhir adalah pola kebutuhan konsumen yang berubah-ubah. Untuk ancamannya sendiri ada 3, yaitu perkembangan teknologi, munculnya pesaing baru, dan mahalnya bahan baku. Pelayanan yang diberikan, memberikan pelayanan terbaik sehingga konsumen akan mengingat usaha kita, menunjukkan kepedulian kepada pelanggan, mampu memberikan produk-produk yang terus dikembangkan, serta memberikan bonus terhadap konsumen. Untuk membuat model bisnis terdapat 9 part untuk menghasilkan ide bisnis. Yang pertama, customer segment. Yang kedua, value proposition. Ketiga, channel. Keempat, customer relationship. Kelima, revenue proposition. Keenam, key resources. Ke-7, key activity. Ke-8, key partner. Dan ke-9, cost structure. Berikut merupakan perencanaan perusahaan. Berikut merupakan perencanaan layout produksi, dimulai dari gudang penyimpanan bahan baku, ke ruang sortasi, kemudian timbangan, kemudian dapur atau ruang pengupasan, kemudian ditimbang kembali. Selanjutnya masuk ke ruang penggorengan atau vacuum frying, kemudian ruang penirisan atau spindle, kemudian ditimbang kembali, kemudian ada ruang pengemasan, dan yang terakhir gudang penyimpanan keripik. Untuk strukturnya yang hanya terdiri dari 3 departemen, yaitu produksi, pemasaran, keuangan yang langsung dibawahi oleh ownernya sendiri. Strategi pengembangan usaha.
Strategi pengembangan usaha yang kami gunakan antara lain ada 6. Yang pertama, memilih lokasi yang tepat, memanfaatkan media sosial yang ada, melakukan inovasi secara berkala, mengenali kompetitor bisnis, menggunakan dana pinjaman untuk usaha, dan yang terakhir merencanakan keuangan dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.